Halo anak-anak. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian? Apakah semuanya baik? Insya Allah semuanya baik. Semoga kita di sini insya Allah disehatkan Allah sehingga kita bisa bertemu di tempat yang penuh barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh kamu, ketua kelasnya. Oke, pimpin dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita mengecek terlebih dahulu ya siapa yang tidak hadir di kelas ini. Oke. Dan sepertinya di kelas ini hadir semua ya. Ya, insyaallah. Jadi sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh bapaknya. Untuk Indonesia Raya. Oke. Sesudah kita lagi Indonesia Raya itu tidak boleh bagi kita untuk bertepuk tangan karena itu sebagai hormat pahlawan terlebih dahulu. Makanya kita tidak boleh bertepuk tangan dikarenakan untuk untuk hormat kepada pahlawan terdahulu. Jadi kita tidak boleh bertepuk tangan. Pembelajarannya akan dimulai. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak mau nanya nih, masih ingat nggak pembelajaran di minggu kemarin? Masih ingat nggak? Alhamdulillah kalau masih ingat. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi ini ialah mengenal apa itu Rasul. Yang di sini siapa yang tahu apa itu Rasul? Tahu nggak? Nggak tahu? Rasul itu diambil dari kata utusan, yaitu utusan Allah. Jadi Rasul itu seorang hamba yang terpilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Itu yang dinamakan Rasul. Apa sih bedanya Rasul dengan Nabi? Bedanya Nabi dengan Rasul ialah kalau Rasul itu disuruh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Itu disuruh menyampaikan kepada umatnya, wajib. Apabila diperintahkan Allah, itu perintah itu harus wajib. Sedangkan Nabi itu emang dikasih Allah wahyu tapi untuk dia sendiri, tidak wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Itu perbedaan antara Rasul dan Nabi. Oke, setelahnya Bapak akan menayangkan video tentang perbedaan Rasul dan Nabi yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran, penjelasan tentang perbedaan Rasul dan Nabi. Oke. Videonya akan tayang setelah ini. Bagaimana kabarnya Sobat Yufid? Semoga selalu dirahmati oleh Allah. Kita semua pasti tahu bahwa sebagai manusia kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Tapi bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Untuk itulah Allah mengutus para nabi dan rasul agar mengajarkan kepada kita cara beribadah kepadanya. Allah berfirman, "Walaqad arsalna fihim mundzirin." Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi peringatan, yaitu rasul-rasul dari kalangan mereka. Nah sobat, tahukah kalian tentang perbedaan nabi dan rasul?
Dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 52, Allah berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan ke dalam keinginannya itu. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa rasul berbeda dengan nabi. Di manakah letak perbedaannya? Nabi adalah seorang yang Allah berikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat yang telah ada sebelumnya kepada kaum yang mendapatkan kewajiban untuk mengikuti syariat tersebut. Di antara buktinya adalah Nabi Harun alaihi salam. Sobat pasti sudah tidak asing dengan Nabi Harun. Beliau adalah nabi yang diutus untuk menemani Nabi Musa alaihi salam. Nabi Harun alaihi salam tidaklah menerima syariat baru dari Allah. Namun, beliau hanya meneruskan apa yang Nabi Musa alaihi salam bawa kepada Bani Israel. Sedangkan Rasul adalah seorang yang Allah berikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat baru dan diutus kepada kaum yang menyelisihi perintah Allah. Di antara contohnya adalah Nabi Isa alaihi salam yang diutus kepada Bani Israel. Beliau membawa syariat baru untuk menyempurnakan Taurat. Allah berfirman, وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Wallahu a'lam. Demikian yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat. Nah, sudah selesai video yang kalian tonton tadi. Apakah menarik? Nah, itu menarik lah, karena di situ menjelaskan apa? Menjelaskan tentang perbedaan Rasul dan Nabi. Nah, jadi dari video tersebut Bapak mau nanya nih kepada kalian, siapa yang bisa menjawab, menjelaskan perbedaan Rasul dan Nabi? Nah, kamu coba jawab. Ya, betul. Ya betul. Tepuk tangan untuk Akbar. Nah, setelah pembelajaran pengertian Rasul, apa perbedaannya Rasul dan Nabi. Nah, setelahnya kita akan mempelajari tentang apa? Tentang sifat-sifatnya juga. Jadi wajib bagi Rasul itu mempunyai 4 sifat. Nah, 4 sifat ini apa? Yang ke satu, siapa yang tahu? Siddiq. Yang kedua, amanah, tabligh. Yang keempat apa? Yang terakhir, fatona. Nah, jadi dari 4 sifat ini wajib bagi Rasul itu mempunyai sifat tersebut. Semisalnya semisalnya Rasul tidak mempunyai sifat 4 ini, berarti bukan Rasul. Ini 4 ini wajib bagi Rasul mempunyai sifat tersebut. Siddiq, yang maknanya ialah apa? Jujur. Amanah, apa amanah? Siapa yang tahu? Amanah itu yang dapat dipercaya. Amanah. Yang ketiga tadi apa? Siapa yang ingat? Tabligh itu yang menyampaikan. Karena apa? Tabligh ini bagi Rasul wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nah, maka wajib bagi Rasul mempunyai sifat tabligh, siddiq, amanah, tabligh, fatona. Fatona ini ialah apa? Bijaksana. Karena apa? Bijaksana. Karena apa? Karena Rasul itu harus bijaksana dalam memimpin umatnya. Karena kalau seorang Rasul tidak bijaksana, bagaimana mau memimpin suatu umat? Kalau ketua umatnya
tidak bijaksana. Nah, jadi setiap ketua, setiap pemimpin itu harus apa? Harus wajib bijaksana. Makanya di dalam diri Rasul itu wajib mempunyai sifat fatona. Nah, dari yang Bapak jelaskan tadi, Bapak mau nanya nih, ada berapa tadi sifat wajib bagi Rasul? Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, coba sidik, betul. Yang kedua, coba bareng-bareng sebutnya. Amanah. Yang ketiga, bareng-bareng coba sebut. Tabligh. Yang keempat, yang terakhir coba sebut bareng-bareng. Fatona. Nah, jadi insya Allah semuanya hafal. Nah, Bapak menyuruh kalian untuk menghafal keempat tersebut. Nah, dan maknanya mudah kan? Mudah, insya Allah yang Bapak sampaikan tadi dicatat semua ya. Nah, dan itu dihafal 4 itu dan makna-maknanya. Oke, hafal. Barang siapa yang sudah hafal itu akan menyetorkan kepada Bapak. Oke. Nah, alhamdulillah yang nyetor tadi lancar-lancar, jelas-jelas dalam mengucapkan sifat-sifat Rasulnya, dan ada yang menghafal cepat tadi yang pertama kali itu. Itu bagus. Tapi dari semua yang hafal itu lancar-lancar semua. Alhamdulillah. Nah, seterusnya Bapak akan mengasihkan LKPD. Nah, jadi sebelum Bapak mengasihkan LKPD ini, ayo bagi kalian itu berbagi kelompok menjadi 5 kelompok. Nah, satu kelompok itu terbagi menjadi 5 anggota. Mengerti? Nah, Bapak juga akan menjelaskan di sini apa yang terdapat di dalam LKPD tersebut dan menjelaskan bagaimana cara kalian untuk mengerjakannya. Nah, coba dibagikan terlebih dahulu di dalam kelompok. Oke, sudah? Ya, sudah. Nah, fase A yang pertama itu kan terdapat ada amanah, sidik, fatona, tabligh. Itu gariskan sesuai dengan maknanya. Mudah kan? Mengerti? Insya Allah mengerti. Nah, yang kedua itu mengenal Nabi dan Rasul. Nah, soal ini melatih kalian untuk mengenal Rasul lebih dalam. Nah, di situ terdapat Nabi dan Rasul. Ada nggak? Ada kan? Nah, dan sebelahnya itu ialah kalimat yang bersangkutan dengan dua nama yang di sebelahnya, Nabi dan Rasul. Nah, kalian kaitkan sesuai dengan nama-nama tersebut. Ngerti? Nah, oke. Kerjakanlah sesuai dengan kelompok masing-masing. Oke. Nah, coba Bapak lihat. Itu benar itu. Cara menggariskannya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan sifat-sifatnya. Nah, coba kelompoknya. Bagus juga itu. Kalimat di pinggirnya itu gariskan sesuai dengan apa? Sesuai dengan Rasul dan Nabi yang di sebelahnya itu. Ya, garisin. Gitu. Ayo, waktunya sebentar lagi. Oke, cepet. Semuanya mau pulang kan? Mau pulang semua, cepet makanya. Yang sudah dikumpulkan. Nah, sini, kumpul. Ya, kamu. Alhamdulillah. Di sini sudah dikumpulkan semua ya. Nah, kertas ini
Bapak bagikan lagi sesuai Bapak bagikan dengan kelompok sebelahnya. Nah, kamu kelompok ini. Nah, kelompok 1. Nah, untuk kelompok ini. Nah, oke. Nah, Bapak akan menjawab jawaban dari LKBD tersebut. Kalian koreksi ya. Oke. Amanah. Garisnya ke apa? Coba siapa yang tahu amanah? Garisin yang ke dapat dipercaya. Yang sidik itu digarisin ke kalimat jujur. Fotona digarisin dengan cerdas. Tabligh digariskan dengan menyampaikan wahyu. Oke. Setelahnya, nah di sini kan ada nabi dan rasul. Nah, yang pertama menerima wahyu siapa? Nabi, garisin ke nabi. Yang kedua menerima wahyu juga. Siapa ini di sini? Rasul juga, garisi rasul. Yang ketiga, tidak wajib menyampaikan wahyu pada umatnya. Kepada siapa ini? Ya, kepada nabi, garisin ke nabi. Yang keempat, wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya. Siapa? Ya, betul, rasul. Yang terakhir, manusia pilihan Allah. Maksud manusia pilihan Allah di sini ialah manusia yang dipilih Allah untuk menyampaikan wahyu. Siapa? Rasul. Oke. Jadi dari kalian semua ini benar semua. Kita kasih A+ untuk anak-anak yang betul. Nah, oke. Udah berakhirlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa yang kita dapat simpulkan dari pembelajaran ini? Apa? Betul, mengambil sifat-sifat yang terdapat di dalam diri Rasul. Yang apa tadi? Coba ini apa yang terdapat, sifat yang terdapat di dalam Rasul? Apa? Jujur. Nah, jujur itu harus kita tanamkan di dalam diri kita ya. Oke. Amanah, kita harus amanah. Apapun itu amanah yang dikasih kepada kita, harus kita ambil sifat Rasul tersebut dan tanamkan di dalam diri kita. Banyak lagi manfaat kita di dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke. Nah, insyaallah yang Bapak sampaikan tadi itu bermanfaat, khususnya untuk diri kita sendiri dan umumnya bisa kita sampaikan untuk orang lain. Oke. Berakhirlah sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila perkataan Bapak ada yang salah, Bapak minta maaf kepada Allah. Bapak minta ampun. Oke, sebelum pembelajaran ditutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ya kamu pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Berakhirlah sudah doa pada pagi hari ini. Berakhirlah juga pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak minta maaf apabila Bapak salah.
Kepada Allah Bapak minta ampun, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illal ladina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Oke, berakhirlah doa tadi, maka berakhirlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bila Bapak ada kesalahan, Bapak minta maaf kepada Allah, Bapak minta ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.